Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Moza Kirana. Moza, Halo. kamu percaya nggak sih dengan makhluk-makhluk astral, makhluk gaib gitu? Kalau dibilang percaya sih ya percaya, tapi kan balik lagi pada iman kita. Oke. Gitu. Pernah diganggu? Ya pernah sih, kalau bilang diganggu mah pernah. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya waktu itu aku ngontrak di rumah di daerah Cibubur. Jadi aku punya asisten kan. Nah, asisten aku itu namanya Jo. Jadi pas aku lagi tidur, posisi aku tidur nih ya. Aku udah tidur, udah pulas, tahu-tahu tengah malam mataku kebuka dan aku ngelihat asisten aku ini ngeliatin aku lagi tidur. Jadi posisinya, sorry ya, ini misalkan kepala aku. Nah, jadi dia tuh lagi beginiin aku. Oh, dari atas gitu? Iya, Oh, gitu. Jo-nya tapi nggak ada di rumah? Nah, itu dia. Jadi pas aku manggil kan aku langsung melek, aku bilang, "Jo," aku panggil namanya. "Jo," 2 kali aku panggil. "Ngapain di sini?" Aku ngomong gitu kan. Terus nggak lama aku langsung hati aku deg-degan, langsung aku lompat, langsung wah, langsung gitu. Berarti sosoknya jelas dong? Jelas banget kayak asisten aku. Tapi Dan pas dia nggak ada di situ? nggak ada. Dia di atas, dia di kamar atas. Oke. Itu jadi panik banget itu malam-malam lagi bangun tidur karena mata langsung kebuka, tahu-tahu aku ngeliat asisten aku udah begini. Sering kejadian kayak gitu? Baru pertama kali di pas rumah Waktu itu? kontrakan itu sih. Aduh, mudah-mudahan malam hari ini pulang dari sini nggak ada yang ganggu Nggak. kamu ya. Oke, baik Moza, partisipan yang akan hadir berikut ini adalah seorang pria yang mengaku melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rivo. Selamat malam Mas Rivo. Selamat malam, Bang. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Saat ini saya administrasi di perusahaan swasta. Oke, apa yang mau Anda ceritakan kepada kami malam ini? Ya, yang mau saya ceritakan, saya selama ini menggunakan pesugihan kelinci. Kelinci? Ya, Oke. dan saya sering seorang perempuan menjadi tumbal dari pesugihan saya. Pesugihan kelinci. Pesugihan kelinci itu seperti apa ya? Iya, Mas. Kalau pesugihan kelinci itu, jadi saya diberi minyak. Minyak itu minyak melati, dan saya pakai di tangan sebelah kiri agar setiap saya dekati perempuan, perempuan merasa saya sangat menarik, gitu kan. Jadi dia tertarik dengan saya, dengan minyak tersebut. Dari minyak tersebut, mohon maaf, saya bisa membawa dia ke kamar. Dan mohon maaf, di kamar saya melakukan dengan perempuan tersebut. Dan itu memang syaratnya dari tumbal, dari pesugihan kelinci itu. Dari saya melakukan baru beberapa hari kemudian, 7-8 hari kemudian perempuan itu meninggal, baru saya bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu. Korbannya tapi hanya satu kan? Sebenarnya ada beberapa, nggak hanya satu. Oke. Apa tujuan Anda malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin?
pertama saya ingin tahu seperti apa sih saya ingin tahu dari Mas Roy. Dan yang kedua, ya saya capek kan, sudah bertahun-tahun membawa pesugihan itu, jadi saya pengen agar dilepaskan saja gitu, karena saya nggak kuat, karena setiap hari saya sering melihat kayak jin-jin lewat, saya sering melihat, jadi saya udah nggak kuat banget gitu, maksud saya agar dilepaskan. Walaupun resikonya adalah Anda juga harus kehilangan pekerjaan Anda sekarang, karena pekerjaan yang sekarang dapat dari pesugihan itu kan? Benar Mas, ya tidak apa-apa lah, karena memang jujur saya nggak kuat, karena sangat banyak resiko, saya udah nggak kuat gitu. Sifat saya berubah 360 derajat karena pesugihan itu, dan saya nggak mau nanti terus panjang dan takutnya nanti tumbal ke nanti kelak anak saya, kalau saya punya anak saya nggak mau, maksudnya menjadi kayak karma, saya nggak mau. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa lepas dari semuanya malam hari ini. Dan kami persilakan Anda untuk menceritakan semua secara detail dan gamblang kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rivo tinggal di rumah bernomor 17. Dia terlahir tanggal 14 Oktober 90. Sosok yang giat bekerja dan suka menolong, namun ambisinya terkadang mengalahkan kebaikan yang ia miliki. Saya melihat Rivo telah melakukan perjanjian gaib dan menimbalkan banyak korban. Banyak sosok gelap yang ingin menyerang saya, yang ingin mencekik saya. Saya tidak akan membantu. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Rivo dengan tanggal lahir 14 bulan 10 tahun 90. Nomor rumah 17. Rivo memiliki pesugihan kelinci, ya, yang tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan. Telah berhasil mendapatkan pekerjaan, tapi sekarang justru sering diganggu dan terasa terbebani, makanya ingin lepas dari semuanya. Betul. Oke. Pesugihan kelinci ya, saya baru pertama kali mendengar. Iya, ini baru pertama sebutan kali. pesugihan kelinci. Biasanya kan pesugihan Iya. kerbau Iya. atau pesugihan apa gitu ya. Jadi katanya tadi Rivo ini karena pesugihan kelinci, dia suka memakan daun-daunan dan wortel yang biasa dimakan oleh Oh kelinci. iya, herbivora ya. Baik. Tapi sekali saya lihat Mas Rivo ya, saya tuh nggak lihat kelinci ya, tapi ngelihat sosok makhluk yang mukanya kelinci, tapi serem gitu. Kelinci itu biasanya kan cute ya. Aha. Ini kok agak serem ya, berambut panjang kelincinya. Rambutnya hitam gitu. Tapi sosoknya berbentuk kelinci, badannya. Iya, badannya kayak orang gitu loh. Oh. Tapi aneh gitu loh. Ini- Tidak lucu atau cute, Aha. Tapi menyeramkan. Tapi menyeramkan sebenarnya. Jadi kamu lihat di dalam dirinya dia, Roy. Iya, benar. Dan lihat matanya tuh kayak kelinci, tapi yang versi jahat. Tadi Anda bilang ada korban atau tumbal ya? Iya. Jadi semua yang jadi korban atau tumbal Anda ajak dulu gitu, seperti yang Anda ceritakan tadi. Iya. Seram sekali ya. Diajak dulu, kemudian seminggu kemudian meninggal. Iya. Mas Roy. Itu sudah berangsur-angsur lama ya berarti. Iya, udah ada 8 Delapan perempuan. Itu adalah kasus juga bisa masuk ke tindakan hukum ya. Iya, karena menghilangkan nyawa seseorang. Anda nggak merasa menyesal tuh? Iya, waktu itu saya udah buta lah gitu, maksudnya capek dihina gitu, maksudnya dikata-katain.
Jadi saya sama sekali nggak ada rasa bersalah gitu. Malah saya sangat senang kalau misalkan memang orang bisa meninggal dan saya bisa dapat kerjaan seperti itu. Amin. Saat ini menyesal nggak tapi? Saat ini sudah menyesal. Untuk dapat Kelinci yang kerjaan. jahat. Saat ini menyesal. Iya. Iya. makanya. Sudah menyesal. Tapi kok saya ngelihat masih ada ya pengaruh-pengaruhnya ya. Saya ngelihat ada makhluk astral selain kelinci. Saya ngelihat juga ada kerbau atau domba ya di sini. Dan kamu menumbalkan itu ketika tidak dapat manusia. Apakah itu betul? Saya Ya, jadi pernah nggak Mas mau menumbalkan tapi tidak dapat manusia, yang Anda tumbalkan justru hewan lain, kerbau atau Iya, kerbau atau domba. domba, kerbau atau Kambing. kambing. kalau ya memang ada sih sebenarnya niat gitu, ingin agar binatang-binatang seperti itu yang tadi dibilang sama Mas Roy bisa jadi ketumbal, memang ada. Oh, memang ada. Iya. Ini kenapa serem banget kelinci, lidahnya keluar ya Roh? Iya, lidahnya keluar. Tidak biasa-biasanya kelinci lidahnya keluar seperti itu. Dan saya sih sangat, kalau saya lihat ini kelincinya ganas banget. Anda pernah ngelihat nggak sosok kelinci yang menyeramkan ini dalam mimpi atau melihat langsung? Mimpi gak pernah, tapi kalau dia terkadang berkelebat sering. Saya masuk lagi nih ke dalam, Rivo. Saya merasakan ada energi ketika masuk ke kamar kamu. Saya ngeliat nih rumahnya berantakan banget. Di dalam ruangan kamar kamu ada sudut meja kaca, betul kan? Iya, Di situ saya melihat ada aura gaib ngumpet di bawah meja sudut kamar kamu yang ada kacanya. Betul. ya memang saya sering merasakan itu kayak ada arwah-arwah, maksudnya kayak berbeda gitu, kayak saya merasa ketakutan dalam kamar. Dan saya ngelihat lagi masuk lebih dalam. Saya ngelihat ketika saya buka lemari, ini isinya baju. Oke, baik. Kemudian saya ngerasa di bawah-bawahnya itu kayak banyak barang-barang spiritual. Betul. Iya, betul. Ketika saya masuk dan saya buka di sini, saya ngeliat ada batu, kemudian ada bungkusan kain, dan saya ngeliat lagi di sini, barangnya banyak banget sih. Saya nggak bisa menghitung ini berapa biji, tapi saya lihat ini dari beberapa kunjungan orang-orang, mungkin orang-orang pintar ya. Apakah betul? Iya, betul. Itu dia yang saya lihat. Namun saya nengok ke belakang lagi. Di selain lemari saya ngeliat ada kasur, tapi spraynya kurang begitu oke karena saya ngeliat adanya tindakan kenapa ya spraynya kusam ya. Terkadang saya kok ngeliat ya, dalam penglihatan saya juga kau mengundang orang datang untuk masuk ya. Entah itu dalam adegan dewasa kah atau apakah itu, tapi energinya kotor sekali ya. Iya. Memang Jadi setelah saya sering melakukan ya itu, jadi saya merasa nyaman aja duluan Pakai badan kamar sama. di situ kan. Oh, itu dilakukan di kamar Anda itu? Iya, itu ada ruangan, Iya. ruangan khusus. Jadi tumbal-tumbal itu di situ? Iya, betul. Betul sekali. Tapi bukan di rumah saya itu. Sorry, aku mau nanya. Boleh. Itu kalau misalkan perempuannya meninggalnya itu bagaimana? Apa memang normal kah? Atau penyakit? Atau Iya. seperti apa gitu? Saya memang ingin tahu sih, jadi apakah benar perempuan yang habis saya, mohon maaf, dia meninggal atau enggak. Jadi saya pastiin dulu rumah dia di mana gitu aja sih. Jadi setelah saya ajak, ya saya datengin rumahnya aja. Terus kata orang tuanya udah meninggal katanya gitu kan. Saya tanya aja kenapa, katanya nggak tahu, tiba-tiba aja meninggal katanya gitu. Jadi Anda nggak tahu penyebab kematiannya atau kematiannya seperti apa gitu, nggak pernah tahu? Udah bertanya, tapi saya kurang tahu pasti, tapi ya pasti kata orang tuanya Meninggal? ya, meninggal begitu saja gitu, nggak ada sakit, nggak ada apa. Dadak gitu? Iya, betul.